silakan ada pertanyaan. Pagi Bante, mau tanya tentang kesadaran. Apa yang dimaksud dengan kesadaran? Apakah janin ataupun bayi punya kesadaran? Sama anak kecil gitu. Kesadaran itu bahasa Indonesia ya cukup dimengerti baik maknanya. Hanya tepatnya bagaimana itu dalam permaknaannya itu bercabang. Terlebih bahwasanya asal-usul kata kesadaran itu dari kata sadar. Asal-usulnya dari bahasa Arab, dari bahasa Timur Tengah. Jadi sadar itu sesungguhnya apa, mestinya ditelisik dari permaknaan yang ya ada dalam bahasa itu. Ya harus dimengerti. Bagaimanapun sering gitu, kalaupun makna aslinya apa dari bahasa aslinya itu, setelah disadap ke dalam bahasa Indonesia, punya makna dan maksud yang sudah tersendiri, sudah berbeda dari makna asli yang ya menjadi sumber bahasa itu. Dalam kaitannya dengan konteks Buddhis, kata kesadaran itu setidaknya bisa mewakili 3 istilah yang sangat berbeda-beda dalam agama Buddha. Ya, satu, sadar itu artinya adalah winyana, kesadaran. Ini sering dipakai dalam penerjemahan, dipakai dalam berkomunikasi konteks Buddhis. Kalau kesadaran itu yang dimaksud adalah winyana. Winyana adalah keberadaan batin yang punya ciri mengetahui, yang menjadi tempat bertopangnya semua cetasika. Yaitu cetasika itu ya misalnya perasaan, wedana, sanya, pengerti, manasikara, penimbang, loba, keserakahan, isa, keiri hatian, panya, kebijaksanaan, termasuk sati, ya pengingat atau pengingatan, yaitu satu keberadaan batiniah yang punya ciri mengetahui, namanya winyana. Nah, satu hal kesadaran ini dipakai untuk istilah winyana ini. Yang kedua, sadar itu artinya adalah sati juga. Jadi dalam konteks, ya kalau yang tadi kesadaran dalam arti winyana itu, yang awalnya bisa bernafas, setelah itu menjadi tidak bisa bernafas, tidak bisa berkata-kata, dalam sekian hari, sekian minggu, sekian tahun yang akhirnya membusuk, artinya tidak ada kesadaran, tidak ada winyana yang kita mengenalnya dengan istilah mati atau meninggal. Itu artinya orang mati tidak punya kesadaran. Tapi yang kedua ini, yang sati ini diartikan kesadaran. Nah, itu dalam konteks tidak dengan kesengajaan, tidak dengan niatan tertentu begitu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Salah satu contohnya gitu ya. Ya istilahnya adalah tanpa sadar aku menyentuh ini, misalnya. Sebetulnya hidup atau mati dia? Ya masih hidup, tapi sebutannya juga sadar juga, tanpa ada kesadaran.
Kesadaran juga bisa diartikan dalam bahasa Dhamma itu adalah panya, kebijaksanaan. Misalnya kan sudah diberitahu bukan hanya 1 kali, 2, 3 kali, bahkan sering sekali. Kenapa tidak kunjung sadar, tidak kunjung menyadari, tidak kunjung ada kesadaran dalam hati? Itu yang dimaksud adalah panya, kebijaksanaan. Ya, tentu dalam hal ini bayi, kalau yang dimaksud itu adalah yang pertama winyana, semua bayi ya punya kesadaran. Punya winyana ini. Tetapi apakah punya sati sejauh apa, bayi umur berapa? Dan kalaupun ada juga sifatnya sangat terbatas. Misalnya tanpa disuruh begitu ya, seorang bayi itu kalau ada satu benda yang mengarah ke matanya, secara otomatis matanya akan tertutup, mengatup. Itu perlindungan yang itu tanpa perlu diajari juga. Panya punya sejauh apa? Ya mungkin saja ada, tapi sangat-sangat terbatas oleh karena aktivitas dia, pengalaman hidup dia juga masih sangat terbatas. Hal-hal yang dialami, yang harus perlu pemikiran bagaimana mengatasi, bagaimana menjadi baik, menjadi mengarah ke manfaat bagi diri. Nah, itu masih sangat-sangat minim. Begitu. Jadi apakah bayi itu masih punya kesadaran dalam ketiga makna itu? Ya mungkin itu masih yang itu untuk makna pertama pasti ada, begitu. Yang kedua dan ketiga, makna kedua dan ketiga yang artinya perhatian, ya, pengingatan sesuatu, ya, tentunya ada juga, tetapi terbatas. Bayinya seberapa? 6 bulan bayi bukan? 6 bulan itu sudah cukup untuk bisa mengingat sesuatu banyak. Apalagi kalau lebih dari itu. Beberapa itu sudah meskipun tidak bisa ngomong tapi bisa mengingat apa yang orang sekitarnya itu katakan. Sudah bisa memahami. Termasuk juga misalnya kalau bukan manusia, misalnya hewan begitu, apakah punya kesadaran? Apakah yang punya kesadaran ini hanya manusia? Dalam arti itu ketiga-tiganya ini yang dari asal kata winyana, ya tentu ada. Pengingatan, ya tentu ada juga, meskipun hewan. Kebijaksanaan, sedikit banyak ada. Hanya sangat terbatas dibandingkan dengan kebijaksanaan yang mungkin dimiliki oleh manusia. Ya itu mengingat bahwa kata kesadaran itu sangat-sangat fluktuatif. Apa bahasa Indonesianya? Artinya itu tidak berubah-ubah. Jadi kadang pembicara begitu, penceramah menggunakan istilah kesadaran begitu, sangat potensial untuk disalahpahami oleh pendengar. Ya untuk mengatasi permasalahan komplikasi itu, permanaannya itu, ya digunakan istilah yang lain.
misalnya winyana itu diterjemahkan ya pengetahu, dari memang akar katanya winyana. Nyana artinya tahu. Sati dari kata sarati, mengingat. Sati artinya pengingat. Panya, yaitu alih-alih menggunakan kata kesadaran, yang digunakan kata kebijaksanaan. Hanya permasalahannya di masyarakat, kata pengetahu, kata pengingat, atau pengingatan begitu kurang begitu familiar ya, meskipun kata kebijaksanaan juga kurang begitu familiar dibandingkan dengan kata kesadaran yang ini sangat marak sekali digunakan. Ya yang paling yang paling akrab begitulah di dalam bahasa komunikasi. Nah, jadi yang telah mengetahui kata kesadaran ini, artinya, permaknaannya dalam konteks Buddhis secara terpilah-pilah seperti ini, nah punya kesempatan untuk mengartikan atau memaksudkan dari kata kesadaran itu oleh pihak pembicara. Yang dimaksud ini apa ini? Nah, harus pandai-pandai kalau misalnya pembicara menggunakan istilah kesadaran. Ya, seperti misalnya yang paling parah itu adalah setelah digunakan untuk instruksi bermeditasi. Disadari. Sewaktu makan disadari. Sewaktu melihat makanan juga sadar. Sewaktu habis makan menyadari. Itu adalah pelatihan batin. Itu vipassana. Sejauh apa sadar itu betul-betul punya maksud, punya arti, kandungan yang betul-betul kondusif bagi pelatihan sesuai dengan yang namanya pelatihan. Tadi diberitahu oleh instruktor harus menyadari. Melihat makanan, sadar sedang melihat makanan. Makanannya enak, sadar sedang mengerti melihat makanan yang enak-enak. Iya. Muncul kesenangan, ya sadar sedang muncul kesenangan. Mengambil lebih banyak, sadar sedang mengambil lebih banyak. Ya. Sampai kadang menyimpannya. Sadar sedang menyimpannya. Ya. Nah. Dan semuanya itu, semua kotoran batin tetap ada seperti semula. Walaupun tahu sih, sadar juga keserakahan sedang muncul, ya kesadaran sedang muncul. Ya. Mungkin juga menyadari, tetapi tidak ada pemotongan atas keserakahan yang muncul pada makanan atau pada apapun lah. Ini kan hanya contoh begitu ya, hanya contoh. Jadi proses penyadaran itu tanpa ada penyikapan lebih lanjut, apa yang perlu dihindari, dijauhi, apa yang perlu dilakukan, dijalankan. Walaupun semuanya itu dalam proses yang namanya penyadaran. Kalau memang demikian adanya, itu tidak berhasil guna penggunaan istilah sadar dalam pengembangan batin di situ. Sadar itu mata melihat makanan. Mata yang melihat makanan adalah keberadaan yang tidak kekal. Tidak bisa bertahan, adalah tidak ada diri. Makanan sesungguhnya setelah melihat makanan dari bahan apapun,
dibentuk seindah apapun, ya itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Ini baru yang namanya sadar. Sadar itu makanan di meja adalah barang yang patut tidak untuk saya, atau sesuai tidak untuk saya. Artinya disediakan untuk saya tidak. Nah, ini yang namanya punya kesadaran. Memang patut untuk saya, ya itu memang tubuh perlu bagi saya untuk memakan makanan. Nah, ya memakannya, ya itu salah satu contoh bagaimana sadar itu semestinya berfungsi. Sadar semua, disadari semuanya, segalanya baik dalam pelaksanaan sila maupun pelanggaran sila. Saat pelanggaran sila juga sama. Sadar ada tas bagus, sadar. Harganya kira-kira sekian, sadar. Milik orang lain, sadar. Mengingini tas itu, sadar. Ya, berupaya untuk mengambilnya, sadar. Berhasil mengambilnya, sadar. Membawanya pulang ke rumah, sadar. Berhasil mencuri, sadar. Apa lalu sadar itu? Sama, sadar akan keberadaan nafas, sadar akan keberadaan objek meditasi, tanpa kehadiran yang namanya panya yang dimaksudkan di situ, kebijaksanaan. Ya, sebuah kesadaran itu menjadi tanpa arti. Artinya yang namanya pelatihan batin itu menjadi tanpa arti, usaha yang tanpa arti. Gitu ya. Terima kasih. Sapitiyo viwajantu sabbarogo winasatu mate bhavatwantarayo sukhiti gayuko bhava abhiwadana silisa nijjang buddha pacayino cattaro dhamma vadhanti ayuwanno sukhang balang.